Ya, jadi memang Archicad itu salah satu grup company-nya Namesec. Namesec punya beberapa company, salah satunya Graphisoft. Ya. Graphisoft yang menghasilkan software Archicad. Nah, salah satunya itu SCIA ini. SCIA itu sebenarnya sempat ditunjukkan waktu sama Pak Jahit, itu sempat uh, kita bahas sebetulnya. Mungkin saya buka. Apa ya? Mungkin ada yang pernah dengar ya, SCIA. Saya rasa apa kemarin ada yang share share link untuk uh, request student license ya. Saya rasa Ya, ada ya untuk apa kemarin. nih? Yang ini pas Kia ini. Saya nggak ingat tapi saya rasa saya uh, tampak ya ada ada yang share link apply for education license ya untuk Kia itu. Ya, ya. Oke. Hmm. There is education license actually. Ya. Hmm. Jadi ini juga sama ya, Namesec Company. Nah, ini ada beberapa produk sebetulnya, ada engineer, lalu ada DC software yang khusus buat tanah untuk soil ya, land and soil. Jadi geoteknik, engineering, anything land engineering ya. Ini softwarenya ini. Uh, nah, kemudian sebenarnya juga ada nih, saya ternyata punya seperti Archicad ya. Seperti Archicad juga. Cuma ini, oke, saya mungkin lupa ya, BIM solution itu apa. Nah, Bukan ini bukan seperti tiket ya. Ini bukan ya? ya bukan. Ini uh, basically uh, satu uh, di mana kita bisa combine ya. Collaborate. Uh, Oh, ya combine. collaborate ya ya untuk kolaborasi Oke. ya. Mungkin seperti Navis Work ya. Navis Work Uh, atau saya rasa atau BIM Cloud, bukan lah. BIM Cloud, BIM X mungkin ya. Saya rasa sekarang juga mereka ada menggunakan platform. Saya rasa sama ya, platform seperti BIM Cloud itu untuk apa? Untuk jadi one model solution itu. Karena di Nemetschek sekarang mereka memang uh, fokus ya menuju kepada one model solution ya. Ya, ya di paling bawah, kalau kita scroll di paling bawah di sini ada free student license. Ya. Juga ada Jadi ini free teman, student training ya. ya, Ya, apa student free training student juga ada training. ya. Ya ada ya tadi. Apa itu? Apa itu ya? Video ya. Ya, Oh, group nanti training. Hmm. eh, ya kita harus punya student license seperti apa, baru bisa akses. Mereka akan sediakan seperti LMS mungkin ya, Learning Management System, seperti Udemy ya mungkin ya. Ya, tapi itu hanya bisa diakses oleh teman-teman yang punya lisensi student. So, eh, untuk me, untuk membuat lisensi student di SCAE ini, teman-teman sebenarnya download dulu software-nya. Ya. Jadi di sini disediakan download free student license. Kemudian nanti kita mesti login dengan kampus ya, email kampus. Tapi kalau misalnya tidak ada email kampus, nanti kita diminta untuk mengirim KTM, student ID, ke email tertentu. Saya lupa emailnya apa, tapi nanti pada saat kita download, kemudian install, lalu open, itu nanti ada notice kalau mau mengaktifkan student license-nya itu tinggal kirim KTM-nya. Yang Nah, ini ini teman-teman, ini ada version Windows saja ya. untuk Mac juga ada, Pak. Mac Mac juga ada. ada? Mac ada. So, kalau misalnya teman-teman lihat di download link di scoreboard ya, itu sebetulnya saya pernah menambahkan link untuk SCIA. Cuma mungkin
Nah, ya, ini yang paling bawah ini ada SE untuk 60. Oh, nggak ada untuk Mac ya? Betul, nggak Saya ada rasa untuk nggak Mac. ada. Adanya Saya rasa nggak ada. 64 Ya, bit sama 32 bit aja. Ya nanti di-download, di-install, ya kira-kira seperti inilah. Ya, nah, kemarin saya mungkin nggak nyimak ya untuk kuliah kuliah apa namanya SAF ya, Structural Analytical File Format format. Hmm. format ya. Eh, apakah dia bisa ini di sini? Nah, ini kalau kita buka Ya kalau coba open ya, coba open open. ada nggak untuk apa? Bisa open SCF format nggak? Oh nggak ada. Coba Ini open cuma ini file ya, file import juga native-nya. nggak ada ya. Import juga nggak ada ya. Import import update form di sini. Ya, XML, Revit, IFC Revit ya. malah ada. Ya, Revit apa-apa software juga ada. Ya karena Revit dari segi apa programmingnya itu lebih open dan dan also mungkin mereka ini semua menggunakan format Revit dari Open Design Alliance ya, sama seperti Ya. yang digunakan apa Graphisoft. Ya. Oh ya, mungkin sekilas info nih, teman-teman, nanti kita ada Revit juga dari pertengahan Juni. Jadi setelah Start Pro itu akan ada diselingin Revit ya. Eh, Revitnya nanti diajar oleh salah satu mentor kita, Mbak Cika. Mbak Rizcika itu ada, dia certified Revit profesional. Jadi Mbak Cika itu mentor di berapa itu saya lupa. Nah itu dia biasa mengajar Revit untuk perusahaan-perusahaan sebetulnya. Jadi nanti setelah Start Pro kita kita modif sedikit silabusnya, mungkin seminggu aja ya, seminggu untuk Revit selingan aja buat buat tambahan pengetahuan aja, tambahan pengetahuan. Kita tidak sengaja tidak pasang Revit di kampus Merdeka. Kenapa? Karena kita tidak berani. Kita belum ada agreement dengan Autodesk. Jadi kemarin Autodesk itu memang hampir kita agreement, tapi eh, belum belum kesampaian ya, belum kesampaian. Karena Graphisoft masuk. So saya lebih ke Graphisoft lah. Karena Autodesk sudah terlalu banyak ininya apa partnernya. Dan kurang kurang ini ya, softwarenya juga apa kurang bersahabat dengan laptop-laptop yang apa yang Ya, yang low, spek yang rendah ya, ya low spek ya ya. spek lah, ya itu masalahnya ya. Itu masalahnya. Padahal kita sebagian besar student kita itu kan sebetulnya mahasiswa. Mahasiswa ini teman-teman mahasiswa nggak semuanya punya mesin yang bagus gitu. Kalau Ya, misalnya student kita kebanyakan profesional, oke lah. Tapi kita lebih ke deliver knowledge-nya. Kita mau mengajarkan BIM, tapi tidak ingin membuat membuat apa namanya membuat student itu nggak terlalu terbebani dengan spek komputer yang terlalu berat. ya Makanya betul. Archicad adalah salah satu solusi. Ya, Ya, tapi nanti buat karena hmm, teruskan gimana Pak? teruskan. Ya karena teman-teman di sini pasti juga ada yang laptopnya speknya tinggi ya, dan silakan nanti kalau mau ikut trainingnya buat buat ini aja ya, buat buat pengayaan tambahan ilmu. Karena ketika kita masuk ke perusahaan ya, kita nggak tahu kalau perusahaan itu pakainya apa. Kalau di Singapura banyak kan apa Pak? Perusahaan di Pulang ya. Singapura. Dulu dulu waktu saya dari awal ya di sini waktu
apa BIM di dipromosi ya oleh kerajaan di sini, ramai yang ya seperti biasa lah, Autodesk itu very agresif ya. Jadi Hmm. dana harganya gitu juga lumayan ya. Jadi kerajaan sponsor ya, ada beri Hmm. 70% grant ya. Jadi banyak ya syarikat-syarikat yang uh, kepada apa Revit Autodesk itu di Hmm. awal tahun saya rasa 20 2010 2011 gitu ya. Kemudian uh, tapi sekarang itu dari architecture ya sudah hampir almost 50-50 ya. Hmm. Ya, sudah hampir. Tapi engineering masih masih uh, kepada Autodesk lah, Revit. Karena uh, ya engineering itu normally seperti apa tuh? Ya engineering lah ya, seperti yang straight straight begitu ya. Tapi Ya. kalau architecture itu sekarang ya arsitek yang muda-muda sekarang itu desainnya lebih lebih apa? Kevi-kevi, lebih seksi ya katakan ya. So Ya. sama ada mereka menggunakan SketchUp, selalunya menggunakan SketchUp, tapi yang sudah terbiasa dengan BIM ya, karena nggak mau buang masa, mereka terus desainnya menggunakan ArchiCAD. Oke. So from dari situ mereka bisa dapat semualah dari apa 3D-nya, floor plan-nya, schedule-nya, area-nya, semua begitu. Ya. Tapi kadang-kadang juga mereka ada ArchiCAD, tapi karena mungkin apa deadline-nya terlalu rush ya. Ya ada juga Ya. yang Hmm. yang apa menggunakan SketchUp lah. Karena SketchUp itu cepat lah untuk 3D itu memang cepat. Tapi untuk 2D kemudian perlu di apa di dibikin kembali lah ya. 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 Pak Jahit punya contoh file SAF. Kalau S, ada yang punya contoh SAF, boleh share di chat enggak? tadi Nah, ini SCF itu ya sebentar ya. Kemarin saya ekspor SCF dia seperti Excel file aja ya. Sebentar ya. Saya coba cari sama ini ada. di SCI Engineer bisa open from SAF ini. Ya ya ya. Kalau nanti ya saya coba cari. Karena kalau nggak silap saya eh, XLS Excel file juga ya. Sebentar ya. Oke, coba Oh itu ya, apa? XLS. oke. Ya, XLS. Ya, ada tuh itu di chat ya. Model XLS. Ya, coba ya buka ya. Tapi kemarin saya lihat videonya ya di Skia ya. Mereka lebih lebih kepada IFC ya. Oh, Ya, ya, so mungkin desktop. ya. Ya, ini kita coba buka ya. File SAF. Kemarin sudah diajarkan ya, Pak, buat file SAF ini. Iya, Teman-teman mahasiswa. sudah ya. Sudah. Ya. Oh bisa ya, load. Ini ya. Atau oke ya. Itu load di atas itu apa? Load X itu apa? Oh, coba kita oke dulu ya. Ya. Atau mungkin open ya tadi. Mungkin setelah load tadi open ya. Ah tuh. Ini masih loading ini. Ya. Hmm. Ini. Oh ini ya. Ya. Ya, tampilannya seperti ini ya, Pak. Iya.
Ya. Jadi ini teman-teman yang di teknik sipil yang paham ya. Lebih lebih eh, Ya, kalau di Skia itu bagaimana ya kalau mau mau apa eh, add apa tuh? Eh, tambah force ya. ya, 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 mungkin ada ikon-ikon di bawah itu nggak tahu bagaimana ya. ya. Ini mungkin teman-teman di sipil nanti lebih pintar. Karena Iya. ini cuma menunjukkan aja kalau kita bisa interoperate between between software Hmm. sebetulnya. Ya. So basically di sini kita yang pertama kan bikin geometri dulu ya. Geometri, kemudian di SAF itu juga materialnya udah kebaca ya, material. Ini member. Materialnya di apa Oh, member ini ada itu? profilnya. Ya, atau ada Ya. Itu yang di ujung-ujung itu seperti apa ya? note. Oh, ada note-nya ya. Ya. Ini ada. Oke. Pencet. Jadi urutannya itu hampir semua software analisis itu mirip ya. Step pertama itu kita bikin geometri atau member istilahnya ya. Bikin member, beam, kolom segala macam. Step yang kedua kita tentukan materialnya atau properties lah. Kita tentukan ininya apa namanya material itu baja kah, steel kah, ya atau Hmm. ya apapun lah aluminium atau apa saya nggak ngerti. Step yang ketiga baru kita kasih gaya, skenario gayanya apa aja yang harus disentuh. Ya, biasanya kita termasuk di situ eh, apa namanya supportnya di mana eh, poin-poin yang nggak bergerak ya. Kita tentukan dulu poin-poin yang bergerak mana, kemudian gaya-gayanya apa saja. Baru step yang terakhir, kalau nggak salah, kalau ada salah saya dikoreksi ya tolong ya. Terus ya, step terakhir baru analisis. Nanti kita baca analisis. Jadi untuk ambil geometrinya, nah arsiket ini mestinya bisa langsung materialnya Pak ya. Karena di sini pada saat kita membuat beam dan kolom itu ada materialnya nggak? Seperti steel. Oh ini ya, ada ya. Ya, ada. Masonry. Nah ini sudah ada. Jadi step pertama dan step kedua itu kita skip sebetulnya. Kita tinggal lanjutkan dengan step yang ketiga ya, yaitu membuat gaya, apply the force to the model. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, ada kalau ada yang mau share screen boleh raise hand dulu ya. Ini mulai melambat karena tidak di power. Oke, mungkin saya stop share dulu. Mungkin Pak Zaid ada video-video mungkin ya. Iya ya, mungkin kita ya sebentar ya. Kita mungkin share apa video yang dari EPTA itu ya tadi ya. Mhm. Oke. Jadi di EPTAR ini saya dapati ya, kalau kita ke kalau kita explore ya websitenya ada eh, plugin-plugin yang free ya, ya seperti seperti Plan Designer. Saya belum belum coba lah, tapi lihat percuma ini ya agak agak apa interesting ya, mungkin mau coba juga ya. Oh, Oke. oke. Ya ada yang free juga, kemudian ada yang ada juga apa detail-detail drawing dari PDF DWG juga ya. Kalau ada yang ingin ingin apa eh, ya cuma ya kalau siapa mau ingin explore lah, tapi ya mungkin dari bahasa apa Hungary lah ya. Ya, oke. Oke. Mari mungkin kita lihat eh, apa
cara ya mereka apa ini new features in reinforcement 5 ya. Saya juga mungkin belum belum lihat ya. Hello there, I am Bendegus Shuli and I will be showing you a couple of tips and tricks in Aptar's reinforcement add-on. Bisa dengar nggak? Bisa. New features of column reinforcement 5.0. In the previous version, we could place the reinforcement only in columns with a rectangular section profile. From now on, there is an option to do the same in columns with a circular section profile too. But this is not the only new feature in column reinforcement. I prepared 3 columns. One is with the rectangular profile and 2 are with circular. Let's start with the rectangular. I select it and place the reinforcement in it. The global settings are set for this column. Ya mungkin ada yang audio itu mungkin bisa mute ya. Karena background audio itu And I seperti left everything in default. Click on OK. The reinforcement is placed in the element. I select the reinforcement and open the settings window. On the first tab, as usual, I can select the views of it and its concrete cover. apa berhenti ya. On the next tab, the stirrup settings appear, where I can see that only one group is defined. This group has the ID number 1 and the yellow warning sign appeared. It is here because there is a collision of IDs in this element. I move to the rebar settings tab and we can see that one of the 2 groups of rebars has the same ID as the stirrup. I change it to number 3 and the warning sign disappears. I click on OK. Then check the selected reinforcement element in 3D. The element contains 4 rebars in 2 groups and stirrups. I select the element and open the settings window again. On the geometry page, I can change the shape of the rebars of group number 2 to the once bent end on the top of the column. The bending size is too big. I set a smaller one and click on the OK button. As we can see, there is one bend, but it is in the wrong direction. On the bent part, there is a new hotspot, and with this hotspot, I can turn the bending to the necessary direction easily. Of course, the other rebar, which is in pair with the first one, will be symmetrically turned too. With the hotspot on the end of the bend, I can make this part smaller or larger manually. All changes on this rebar will be repeated symmetrically on the second rebar. Let's change the other rebar group. I open the settings window. On the geometry page, I select the second group and all parameters of this group are visible. I change the shape of rebar end from straight end to bent up straight end. Size of the bend is too big, I set smaller values for it. Clicking on OK, the bend appears immediately. With the hotspot in the center of the rebar section, I can make it longer. The hotspot in the corner of the bend lets us move the bending stage up or down. But I see again, the direction of the bend is wrong. With the hotspot on the perimeter of the rebar section, I can turn the rebar to the correct direction. Ini semua engineer ya yang paham ya. Nggak paham gitu ya. Bagaimana sama ada apa slanting gitu, slanting gini saya nggak mengerti ya. The second rebar in this group will be turned too, but of course symmetrically. With this method, we get a much better solution for creating column reinforcement continuity. Of course, the simple bent rebar can also be stretched longer with the hotspot defined in the corner of the bend. Okay, let's see the settings of stirrups. I leave the reinforcement element selected and open the settings window. On the stirrup settings tab, we see that only one group is defined with ID number 1.
If I define two more groups, the yellow warning triangle appears on the right side of the window. It means there is an ID collision in the reinforcement. One or more elements have the same ID. We can see immediately in this window that all defined stirrup groups have the same ID now. I had to change them, so for the two lower groups I set number 4 and number 5. The ID collision has been fixed. The warning triangle disappears. Now I move to the Placement tab, and in the drop-down menu of Groups, new IDs are visible. Now I set the stirrup distance for the first group to 100 mm. This modification is immediately visible in the preview window. I modify the distance in the two other groups too. Returning to the stirrup settings window, I change the stirrup group's length. And I click on OK. In the 3D model view, all changes are performed. Let's see now the circular section column. I select these two columns and place the reinforcement into them. The settings window opens, and without any changes, I click on the OK button and finish the operation. Reinforcement is placed in both elements, and as we can see, with the circular stirrups. I select the Place Reinforcement complex element one by one and set different IDs for them for easier identification. Let's check them in 3D. These two are the same elements with circular stirrups and with two rebars. Go back to the floor plan, select only the second one and open the 3D view. It seems there is only one rebar group with two rebars. I go back to the floor plan, select the reinforcement and open the settings window. On the first tab, as usual, we find the view option of the complex element and the concrete cover value option. Next is a stirrup settings page. On this page, we can see that there is one stirrup group defined with ID number 1 and the collision warning appeared again. On the next tab, the stirrup geometry can be set, and for this column, a circular stirrup is selected from two predefined types. On the rebar settings tab, I find that the ID of the two rebar groups is also number 1. I change it to number 3 and the warning sign disappears again. I click on OK and close the window. Now we see the 2D representation of the reinforcements on the floor plan. If I grab one of the rebars with a hotspot, I'm able to rotate it around the center of the column. It seems like I rotate both rebars to the other position, but when I click on that other position, it is visible that there were two groups of rebars covering each other, so one rebar group stayed on the original position. We can check it easily in 3D, where we can see it pretty well. I select reinforcement in this view and open the settings window. I go to the rebar geometry tab. On this page, first I select the number 2 group of rebars. I change the shape of the rebars in this group from straight end to once bent end, and put the smaller size for the bend. I click on OK. Two rebars, which are in the same group, have been changed. The bending of rebars will always turn to the center of the circular section of the column. With the hotspots, I can stretch the rebar longer, or with the other hotspot, change the length of the bent part. As with rectangular columns or beams, all rebars in this group will be changed symmetrically. I select once again the reinforcement complex element and I change the length of the other rebar group. On the end of the rebar I see two hotspots. With a hotspot in the center of the section, I can stretch the rebar, and with the hotspot on the perimeter, I can rotate the rebar around the center point of the column. I open the settings window. Now I will change the geometry of the other group.
So I select group number 3 from the drop-down menu. I change the shape of the rebars to the bent up straight end and set a smaller size for it. The direction is wrong, but with the hotspot on the bend stage, I'm able to turn into the right direction. Now let's see the other circular column with the ID number 3. I select the rebar and open the 3D window. Like in the case of the previous column, only 2 rebars are visible. But in the settings window, we see 2 groups. I grab the rebar hotspot and turn it to 90 degrees, and this group of rebars is turned to this position. Now we really see 2 groups of rebars. In the 3D window, I select the element and with the center hotspot of rebars, I make them longer. On this model, we can see that the stirrup is circular. I open the settings window and select the Stirrups Settings tab. The yellow warning sign is visible, so there is a collision of IDs. On the Rebar Settings tab, I changed the ID of the second group to number 3. Warning sign disappeared. I move back to the Stirrup Geometry Settings tab. And here from the drop-down list, I select the new spiral stirrup type and click on OK. In the model view, the spiral stirrup is visible immediately. As with the circular stirrup, it is possible to define some groups. I open the settings window and move to the Stirrup Settings tab. I define 3 groups. The yellow warning sign appeared again because new groups have the same ID as the first. I set other IDs for these groups. When it's done, I move to the Stirrups Placement tab and set a different distance for each group. When I change the value, it is immediately visible in the preview window. I finish it and click on OK. All 3 different groups are visible clearly, and the spiral rise height corresponds to the set value. Ya, saya nggak pernah lihat ya stirrup itu seperti yang spiral begitu. Nggak tahu ya, memang adakah pernah di praktis begitu atau apa? Saya nggak tahu, tapi saya rasa macam seperti saya nggak pernah lihat lah begini. I go back to the floor plan. The last step is the cutting list. I select the reinforcement of the rectangular column and click on the cutting list tool. Then I place the list on the floor plan. Now I select the reinforcement of the circular column number 2 and click on the cutting list tool again. Then place the list next to the element. We can see that all elements of the column's reinforcement are listed separately. I modified the list separator border a bit because there is not enough room for the rebars view. And lastly, I select the reinforcements of column number 3 and click on the cutting list tool again, then place the list next to the element. Here the spiral stirrup is listed as one piece in each group and the full length is indicated. I now delete these 2 groups and I select reinforcement of the first and second columns, then the earlier placed list. Click on the cutting list tool icon.
The existing list is updated and all elements of the two columns are listed together. I now select only the list and click on the second icon of the cutting list tool. The program shows me which elements were listed in this list and selects them. I add the third column's reinforcement to the selection and the list, and click again on the first icon of the cutting list tool. The cutting list is updated with all parts of the 3 columns. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video, and if you have any questions, feel free to contact us at one. Nice. Nice. Mungkin BIM juga sama ya. Ya. Ini apa? Pak Zaid, Ya. saya ada download untuk yang free tadi, ada free library tadi itu. Itu Oh, ada itu. 2 format, Pak. 2 format. Satu LCF ya. Format LCF. Oke. Yang kedua format Excel. Nah, untuk yang LCF sudah tahu ya cara ininya ya, teman-teman. Kalau LCF senang ya. Oke, saya stop share ya. Ya mungkin Pak Rizky mau share, mungkin saya bisa tunjuk ajar ya bagaimana mau load LCF itu. Ya, saya ada download 2 jenis library dari FR yang free ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat ada di sini ini linknya. Nah di situ ya, cari yang versi free. Nah itu saya sudah download. Ada yang LCF, ada yang Excel. Ya. Oh, EXE itu perlu install ya. Tapi kalau LCF itu, oke, coba pergi ke ArchiCAD tadi. ArchiCAD kan? Oke, pergi ke file, libraries and objects. Oke, library manager. Oke, ini semua LCF, so bisa add. Di bawah itu add. Ya, Oke. ini tadi tinggal open. Nah, ini tadi saya sudah ini. Oke, isinya di mana lihatnya? Ya, oke. Bisa reload dan apply, kemudian oke dulu. Oh, oke. Ya, LCF itu adalah library container file ya. Oh, library di dalam container ya. file. Ya, di dalam satu LCF itu ada beberapa objek lah di dalam tuh. Ya. Ini kalau melihat keterangannya, dia ada 44 objek. Wow, 44 ya. Oke, kalau kita tengok di tab itu LCF EPTA accessories. Nanti yang tadi buka tadi. Oke, ada ya. Dekat tab itu ada EPTA accessories LCF. Tab yang di atas itu, di atas sebelah libraries in project. Itu. Oke, kemudian ya. Oh, di dalam ini ada apa ya? Oh, oke. Ada table. Jadi ini semacam 3D warehouse ya, package 3D warehouse Iya, begitu ya, correct. Oh, jadi ada apa ya? Oh, ada bus, ada proses. Teman-teman kalau mau download ini ada di punya Avatar semua. Ini salah satu. Oh, banyak. Ya, banyak juga tentang interior ya. Ya, saya rasa ya interior ya. Oke, how to put this to the model. Oke, klik OK dulu. Klik OK, kemudian klik on the apa? Tool object, library object itu. Library object ini. Ya. Bukan. Ya itu. Ya itu. Oh, Oke, coba search ya, atau bisa ya, itu LCF juga ada tuh. Di bawah tadi, saya lihat di bawah tadi. Oh ini. Oh ya. Oke. Ya, oke. Dan ya bisa ya, just klik antara satu itu, kemudian ya.
Oh, okay. So how to put this? Klik OK aja. Oh, klik OK ya. Ya, oke. Dan ya, oke, just place deh. Oh, ya, ya. Oke, Ya, try banyak again. ini interior ya. Ya, Oke, oke. let's try another one. Ya, jadi banyak objek. Ya, curtain ya. Curtain interesting juga ya kalau lihat. Curtain juga bisa bisa ubah ya. Ubah materialnya ya. Ya. Hmm, Pak. I see. Oke lah, ya, quite simple. Loh, Ya, ya, mungkin letak aja letak aja di lantai itu ya. Oh, mana? Oh, di dalam itu ya. di dalam ya. Oke, Tuh. mungkin perlu lihat di floor plan-nya ya. Mungkin di adjust di sana ya. Oke. Nah, eh, oke, sudah paham ya. Jadi kalau untuk LCF saya rasa straightforward ya. Ya, Eh, LCF straightforward. nah, yang Exe, yang Exe gimana nih, Pak? Ini XE ada plan mungkin designer. ya mungkin uh, mau install ya. Kalau EXE itu perlu run lah ya. Hmm. Ya, tapi saya rasa kalau mau install ini pasti KiCad itu perlu di close dulu lah. Karena saya rasa kalau software itu masih on ya, saya rasa nggak kebanyakan software nggak bisa ya plugin. Oke. Jadi nanti saya compile aja teman-teman link-linknya, library-nya biar teman-teman gampang tinggal klik aja ya. Di compile saya compile ke link download. So, okay, please select minimum one ArchiCAD version. Nggak ada ya. Apa kita browse dulu ya? Ya, ada versi Windows aja ya, Windows saja ya. Ya, kalau yang ini ada yang Mac. Ada yang Oke. Mac-nya. Saya juga mau lihat. Oke, ini kemana nih? Oh ini, Graphisoft, ArchiCAD. Perlu diklik ArchiCAD Library? Enggak, saya rasa enggak perlu. Nanti ya. Langsung oke aja ya. Coba ya. Ya. Coba dulu. Nothing tulus. Install dulu aja. Ya. After installation, please install ArchiCAD. Oke, finish. Tapi memang website dari Eropa ini susah sih ya diaksesnya ya. Lambat. Iya. Ya, lambat. Saya nggak tahu ya kenapa ya. Sejak dulu oke aja ya. Dulu nggak masalah ya. Nggak tahu. Teman-teman Ya. gimana? Ngalamin lambat ya websitenya Graphisoft atau Aptar ya? Karena dua-duanya sama dari Hungaria ini. Hmm. Hmm. Sama ya. Saya ngakses websitenya Arcadia itu juga sama. Arcadia Ya, BIM sama. dari Akadia Polandia. juga ya. Oh, Ya. Karena iya, memang lambat ya. kemarin ada satu user ya, ingin apa itu? Ingin download latest license manager ya. Wah, slow banget. Harus pakai VPN. Harus. Wah, ada Oke. ini apa? Ada roof tiling ya. Wah, ini roof tiling juga percuma ya. Hmm, hmm.
So, how to access? Ini tadi saya downloadnya Plan Designer. So, isinya tree ya mungkin ya. Plan and tree. Ya, coba ke uh, Apta Solution. Oh, Apta Solution plugin ada ya di atas itu ya. Ya, Kalau tapi ini untuk toolsnya ya, ya produknya, itu bukan ya ya library ya yang berbayar. ya iya ya. Kalau yang itu di mana ya? Masih di sini mungkin. Should be the same place. Ya, Iba. ya coba. Ya Oh, coba tuh. type ya. Hah? Type aja plan. Open itu kemudian di atas itu double klik. Kalau dari Oh, kiri itu double click. perlu double klik. Kalau di atas itu single klik. Oh ya. Ya coba type plan. Nah, itu ada di bawah itu. Ini Ya sudah masuk ya. ya klik satu. Saya ingin tahu ya. Ya di plan designer bagaimana ya plan designer ini ya fungsinya ya. Oke, oke kita klik satu ya. Misal, Ya ya inilah. Gitu. ya. Aha. Di atas itu apa? Apta Plan Designer Library ya. Tang scale, tang diameter, tree-nya ya. Foliage itu foliage parameter itu apa? Itu Foliage leaf-nya. parameter. Itu leaf-nya ya. Ya, Oh, itu kalau leaves-nya. oke. Daunnya. Hmm. Detail, kalau misalnya komputernya low spec, pilih yang no Ya, foliage. Ya, kalau tapi high spec, enggak ke laptopnya ya, pilih yang detail. ya. Tapi enggak secanggih apa yang dari Ion Software itu ya. Ion Software itu plan Oh apa? ya, Itu yang sekarang ada Bentley ya, plan. Itu ya, memang ya. itu memang power gam power Oh, banget oh, ya. oh. Ya. Dan Saya coba and oke very dulu. light. Ya coba ya. Saya taruh di sini. Wah, bagus ya. Ya. Berat enggak? Di laptop saya nggak berat lah. Mungkin Sih. karena memorinya. Hmm. Mungkin teman-teman coba yang memorinya 8 GB coba. Eh, Berat nggak? Ini apa? Plan yang punya RAM 8 GB. Ya coba masukkan Nah, masukkan apa lagi sekali benda yang sama ya. Cuma oke benda yang itu sama. ya benda yang sama kemudian oh kita bisa adjust size-nya di sini. Hmm. So trunk means branch ya. Trunk itu apa ya? Terang itu apa yang terang itu Main, the yang the big main one. ya Ya. ya ya Nah, ya. Oke, oke. Soalnya di sini kalau kita lihat gede sekali, besar. Ya, mungkin memang pokoknya begitu ya. Elderberry itu ya mungkin kalau kita pilih yang lebih pokok yang lebih simple itu mungkin pokok apa lagi ya yang ada di yang di kiri itu ada apa lagi Oh, ya? yang di kiri. Ya option. 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 Ya mungkin pokok-pokoknya lebih lebih apa? Lebih cantik lah dari Woi, yang ini apa ini? bisa Foliage-nya pilih bisa, ya. daunnya bisa pilih. Wah, Waduh.
Ini Oh, ratusan kombinasi berarti ya. Satu oh, pohon, oh. ratusan kombinasi. Ya, ini seperti yang dulu Ion Software ya, ada apa bisa begini ya. Tapi ini interesting ya. Hmm. Ini pokok yang mana ini? Oh, pokok yang sama ya. Ini ya yang sama. Yang sama. Oke, coba oke aja cuma lihat. Aduh, Oh, mungkin I don't know. skillnya ya mungkin ya. Ya, settingnya mungkin ada yang nggak cocok lah. Hmm. Wah, tapi kalau pokok begini ya kanak-kanak suka ya, bisa dipanjat-panjat ya. Oke, paham. Ya. Nah, teman-teman coba explore sendiri aja ya, download-download aja tuh yang di free-free yang di FR itu lumayan ya. Ya, Untuk ya, bikin tugas dari situ supaya nggak terlalu simpel, ya, ditambah-tambah aja untuk tugasnya. ya. Ya betul ya. Ini bukan mudah ya kalau mau model yang sebegini ya. Ya, ya, ya. Walaupun di SketchUp ya, bukan mudah ya. Kemarin dari SketchUp ke Archicad sudah dibahas ya, Pak ya? Dari Yang ini. SketchUp open aja, open Ya, atau tinggal. drag aja. Ya, So di SketchUp actually have an FC sebetulnya. Nah, itu ada eh, AFC. ya bisa kebaca aja properties AFC itu harusnya ya. Eh, AFC. bisa sebenarnya ya, ya bisa, bisa. Hmm. Cuma saya rasa yang SketchUp 24 ya, yang baru ini ya. Saya Hmm. rasa eh, kalau kita model ya, wall, eh, elemen-elemen yang seperti apa, wall atau slab, apalagi ya, column beam ya. Bila di open di ArchiCAD itu convert ke IFC ya, saya rasa akan jadi native ya. Hmm. Ada kemarin ada satu arsitek give feedback ya. Tapi saya sibuk, saya belum belum bisa tes lah. Karena ya katanya yang SketchUp yang baru ini bisa. Karena dulu kalau kita open SketchUp itu ya semua jadi seperti one big object ya. Jadi Yes. wall-nya, column-nya, slab-nya semua seperti seperti SketchUp lah objek itu ya. Perlu di-explode jadi morph. Jadi semua itu apa melekat ya antara satu sama lain. Tapi yang baru itu ya saya apa belum coba lagi ya. Betul nggak katanya? Ya, ya, ya. Oke, so teman-teman ada yang mau coba share screen? Ada pertanyaan mungkin yang sudah bikin tugasnya mau sharing-sharing? Ya. Pak Jahid, besok ada waktu Pak. Esok Kita jam berapa? mungkin pagi lah ya. Kita Oh set pagi up nggak? untuk siang mungkin ya. Pagi saya jam 10 ada meeting sampai jam 12 ya. Kemudian selepas itu Ya. saya ada meeting lagi satu sama Brisket ya. Oh, Brisket, oke. Brisket mau mau apa? Mereka mau saya apa bantu mereka ya. Oke. Ya karena Atau mereka mungkin enggak ya mereka ya. enggak puas hati ya sama apa Aceh ACA ya. ya sama ya Aceh ya. Mereka enggak puas hati lah. Hmm. So, rencana besok itu mungkin kita sambil simulasi collaborate ya Pak. Eh, Maksudnya mau set up akun buat teman-teman ini. Set up Oh akunnya. Eh, ya mungkin mungkin Coba nanti eh, ya mungkin selepas itulah bila saya pulang nanti saya message ya. ya. Saya coba kerjakan dulu sama dibantu mentor juga nanti. Tapi Hmm. eh, kalau misalnya selesai ya mungkin eh, nggak apa-apa. Saya kita kerjain aja dulu. Cuma saya agak agak lupa-lupa. Mudah-mudahan masih Ya ingat. anyway you apa apa kamu bisa uh, share atau join nggak apa uh, BIM Cloud itu? Bisa, bisa. Oh bisa ya?
Maksudnya share atau Oke, join oke. Begini ya. Ah, pergi ke Timbuk itu, Timbuk, Teamwork Timbuk di atas itu. ya. Ya. Ya Oke. bisa ya. Apa dari floor plan ya? Coba. Oh, floor plan. Ya. Oke, coba lagi. Oke, share. Oke, ini. Ingat nggak? Sebentar. Apa ya? Kemarin ada save ya sebentar ya. Saya juga kemarin ada save-nya di mana ya? Hmm, Install. Oh ya ada. Ini ya Pak. Nah, ya, ya, ya. Ini mungkin saya letak di chat ya Oh untuk ya. teman-teman ya. Ya, Ya, jadi nanti eh, setelah diklik ini ya, kita besok coba simulasi aja. Masuk, saya coba dulu ya. kemudian login. Ya, Loginnya saya login. apa ya? Nah, oke, saya lupa. Gua cek di WhatsApp apa? eh, Pak Asraf ada nggak? Ya, Ya, kamu bisa ya. Saya nggak bisa ya. Kenapa ya? nah, jadi nanti teman-teman itu tadi untuk username dan password saya yang create. Jadi nanti teman-teman tinggal login aja. Masalahnya belum di-create. Jadi mohon bersabar ya. Besok rencananya ya ini sebelum minggu ini berakhir sudah ter-create. That's the plan. Nah ini yang punya MSCB 5 ini. Uh, teman MSCB 5. Ya, nanti akan Ya, mungkin kalau sudah nggak perlu lagi, ya MSCB 5 itu ya delete aja ya. dihapus ya untuk store Ya, save di storage ya, Pak. ya, Oke, siap, siap. Oke, Eh, ya mungkin itu besok kisi-kisi untuk besok ya, materi besok. Tapi meanwhile ini teman-teman nih nggak ada yang mau share screen. ya masih ada yang malu-malu ya. Ya, ya, saya rasa kalau memang nggak ada, karena kan sebagiannya masih ada yang mau mengerjakan tugas-tugas. Ya, kita hari ini nggak usah sampai 2 jam lah. Kecuali kalau ada temanmu yang ada yang mau share, boleh. So, hari ini kita bahas FR, SCIT, ya dua ini aja ya. Nah, sebenarnya kalau untuk collaborate, banyak ya, nggak cuma dua ini aja, banyak yang bisa kita, Ya, kita ekspor dari model ini. So, kiri, mungkin kemarin ada yang bertanya ya, bedanya AutoCAD dengan Archicad apa gitu ya. Jadi, Archicad itu sudah bisa collaborate dan dia apa ya, BIM itu biasanya udah collaborate dan dia ada I-nya. Kalau I-nya itu maksudnya seperti ini. Jadi setiap objek yang ada di sini itu punya apa ya namanya? Gimana Pak cara untuk melihat properties itu?
properties, Kalau apa properties, properties kalau object properties ini name. ya pergi ke settingnya di objek itu, setting di atas itu yang apa icon kerusi itu. Oh, Atau right click juga bisa, right click ada properties itu. oh ya, 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 ya ini right click settings ya bisa lihat right click setting ya, right click. di atas. Mhm. Ya, kalau di AutoCAD kan objeknya ya hanya, Ya di sini juga tapi kalau lihat mungkin ada apa ya, description-nya ada serial number, atau manufacturer. kita coba lihat objek yang barusan kita pohon tadi ya, coba ya. Oh, jadi ini punya Avatar. Ya kalau pergi ke apa eh, floor plan and section ya, saya mau lihat mungkin ada settings yang simplify, ada nggak ya? Hmm, floor plan atasnya, lihat di atas, scroll up lagi. Oh, di floor plan itu. Ya, Oh, nggak ada ya, simbol sama cut surfaces saja ya. mau kita lihat Oke, floor di plan. ya Erta Erta Plan Designer itu. Oke, general settings. Oke, next. Ada apa ya? Oh, oke, 2D representation gimana? Ya, Oke, bisa ada jadi simbol ya. Ya, ya, oke, oke. Ya, wow. hampir sama seperti hakikat ya. Bisa bisa simplify lah. Oke, di Hmm. floor plan itu. Simbol. Oh, bisa. Oh, bisa tunjuk begini juga. Hmm, sih. Ya meskipun di AutoCAD itu sekarang ada dynamic block kan sebetulnya, cuma nggak terlalu populer ya dynamic block itu. Kita bisa. Nggak tahu. Ya, saya sudah lama ya tak guna. Memang sudah nggak sentuh lah Mhm. untuk AutoCAD lagi karena ya lebih lebih intelligent juga, uh, ya sudah cukup lah pada saya ya. Walaupun ya tapi real production saya tetap gunakan AutoCAD lah. Mm-mm. Oke, Ya kalau kamu nggak sudah salah ada. Hmm? apa sudah pernah tes atau coba belum itu apa Arcadia Arcadia Beam sudah coba Sudah belum? Pak, sudah. Tapi ini di sini belum diinstal, belum Ya, diinstal. Ya. I see. Ya, Arcadia Jadi, Beam itu saya uh, lihat tapi saya belum coba karena IFC itu ya, uh, saya pernah berapa berbincang dengan with one of them lah ya, sama ada IFC itu kita bisa ubah atau enggak ya. Ya tapi mereka cakap, hmm. mereka beritahu bisa tapi perlu dilakukan oleh mereka ya. Itu a bit Hmm. not 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 friendly lah. Oke. Karena kalau di Singapura, kalau saya ingin promote ya di Singapura ini sekarang menggunakan IFC SG ya, nggak menggunakan IFC yang biasa. Jadi kalau SketchUp itu juga kalau kita mau menggunakan ya bisa ya. Tapi saya ingin study ya, sama ada IFC SG itu bisa di, diterapkan ke dalam SketchUp kan? Kalau bisa ya, oke lah. Tapi setidaknya pokok-pokoknya lebih lebih menarik lah dari yang ada di dalam AutoCAD ya. Hmm. Hmm. Ya. Pak, ini how to scale, Pak. Mm-mm. Oh, ini. Ya kita bisa ya. Ini bukan scale, ini move ini. Ya, ya. Ya, mungkin mungkin perlu mungkin di apa objek merah itu mungkin ada hotspotnya ya.
Iya, ini diklik ini. Mungkin Oke. klik di atas ya, di bagian atas ada nggak? Ada nggak hotspotnya? Ya, nggak, bukan Ah, begitu. ini turun Ya, dia. bukan begitu, bukan begitu. Bukan Dia scroll. Gimana ya gimana? mungkin mungkin dari atas ya. Oh, dari atas. Oke. Bukan bukan atas begitu. Mungkin dari ya angle sedikit lah. Oke, coba yang gitu, yang oke. Ya ya ya. Gini ya. Angle ya Oke. ya. Coba pick yang itu di atas yang merah itu di bujurnya ya, di bagian the pointed ah, nggak nggak bisa begitu. Nggak bisa ya. Ini kalau kepilih semua ini. Ya, atau mungkin perlu suspend group dulu ya. Oke. Ya coba. Gini aja. Di setting ini sebenarnya saya aktifkan sound scale box ya, tapi saya nggak tahu cara scale-nya gimana. Oke, mungkin harus manual sih dari sini. Say terang diameter. Tapi saya rasa kalau skill box itu ada ya, pasti bisa di update situ ya. Ya. So ABC, C 9 meter. So output. How to resize this? E6. E6. Oh, this one? Okay. This one? Oke, kita coba dulu. Apakah dia mengecil? Oh, enggak juga. Sepertinya ini fix ya. Tinggi ini nggak bisa di cannot edit lah. Ya. Tidak tahu ya. Coba ini. Nah, teman-teman sambil ikut explore ya. Siapa tahu ada yang ketemu ininya apa solusinya. Tapi saya juga mungkin memang dikunci karena free kan. Ini di free version. Uh, should Tapi saya be rasa kalau free version juga ya mungkin bisa ya. ya. Ini coba ya. Scale the tree XYZ. Oke. Oke. Still. Keep dulu aja. Nggak ada yang mau nanya nih. Oke. Ya seperti nggak ada Pak, yang mau bertanya ya. ya, Pak Zahid, mungkin untuk hari ini materi kita cukup dulu aja ya. Kuliahnya. Saya kasih Oke. waktu teman-teman untuk melanjutkan eh, tugas empatnya ya. Sambil kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Nanti ya Pak, sebentar ya Pak. Asistensi pribadi. Saya Pak sebentar Pak ya. Saya Boleh, boleh. baru eh, apa itu eh, anu apa pelan tadi ya. Saya ingin coba sama ada bisa nggak skill yang tadi itu. Ya. Mas Rudi bertanya, apakah ada asistensi pribadi? Bisa, bisa. Nanti seperti biasa kan kadang-kadang saya ada asisten pribadi. Tapi kalau mau ke asistensi ke Pak Zahid, mungkin mesti ini dulu ya, bikin janji dulu Pak Zahid. Iya kalau ada ya bisa bisa. Kenapa harus harus pribadi? Iya Kalau bisa bareng-bareng kan? Karena kalau ada 500, ada 300 orang pribadi semua susah ini. betul ya. Ya Iya.
Nah, itu ada pertanyaan Pak. Ya, saya rasa tuh skill box tadi itu nggak ada apa, nggak ada functionnya ya. Ya, ya. Ada pertanyaan dari Mas Gunawan Sinaga. I think this is common question, Pak. Common question. Iya, ya itu kalau kita lihat di apa, saya nggak ingat ya session di mana yang kita bikin apa door and window schedule ya. Itu ada Hmm. sampel di situ ya. Kemudian kalau kita open, crash kenapa ya? Kalau kita open apa sampel-sampel schedule yang ada ya, di situ ada di schedule situ di bagian sebentar saya share screen ya. Ada sampel-sampelnya ya, di mana kita bisa apa mempelajari ya. Oke, cara-cara ini quantity take off ya. Ya ada door schedule, window schedule, ada object inventory. Oke. Dia bisa bikin quantity take off itu ya yang penting kita perlu paham ya di skin settings ini. Bagaimana kita bisa set skin settings seperti ini, wall schedule, tapi file ini nggak ada apa-apa ya. Sebentar ya, file ini nggak bagus ya. Mungkin ada plan. Seperti sini kalau kita, oke, kalau wall schedule itu ya, kita sudah wall schedule itu kita ada ya. Di sini kalau kita ingin apa bikin pricingnya ya, bikin wallnya apa uh, volumenya. So bagaimana mau mau belajar ya? Ya, study ininya. Oke, this is the criteria ya. Apa yang ingin kita cari ya? Oke, dari itu. Oke, ini bagus cara yang ini ya, ArchiCAD classification ya. Instead of using element ya, ya, yang selalunya users will use element type ya. Oke, tapi element type itu mungkin ada kekurangan kenapa ya? Karena kadang-kadang kita menggunakan elemen-elemen yang lain ya, wall, apa, morph atau shell atau apa ya. Tapi kita ingin elemen itu digunakan untuk wall ya. So, apa classification itu diubah ya kepada wall. So, apa dari situ apa kriterianya ya di 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 dicari ya, difokus kepada ArchiCAD classification, yaitu seperti ini wall. Oke, nggak kira lah wall kah, slab kah, ceiling kah, apa aja ya. Oke, dan di sini seperti uh, kalau kita ingin apa uh, fields-nya seperti ya seperti inilah ya, seperti table-tablenya sebegini lah ya. Tuh field-nya seperti ya Excel spreadsheet apa gitu. Oke, so ada di sini banyak juga ya sampel-sampel yang ada yang bisa di apa bisa di study ya. Oke, dan di sini ya sama ada kita mau begini apa atau mau ubah begini ya pulangnya. Oke, oke. Jadi merge itu kalau merge untuk kita combine ya. Kalau merge yang seperti ini concrete structure ya. Yang for concrete structure itu yang repetitif ya. Jadi kita merge jadi dia automatically total semua ya. Oke. Hmm. Show headline hampir sama seperti merge ya, tapi seperti gini ya. Jadi kita show headline, jadi dia split ada yang apa di dalam BMR ini apa begitulah. Oke. Mungkin menjawab pertanyaan nggak?
Ya, jadi yang quantity take off itu semua dilakukan melalui ini ya, schedule. Oke. Jadi di YouTube juga saya pernah lihat ya, ada di apa eh, ada beberapa user ya yang experience ya, bagaimana mereka menggunakan schedule itu untuk quantity take off apa-apa aja lah. Oke, banyak ya sampel-sampel di apa YouTube ada ya. Karena software BIM ini ya ada banyak lah, kalau ya nggak bisa lah kita cover semua ya, karena Jadi dulu jawabannya apa, Pak? So the answer is ya ada ya. ada ya. Oh, Ya, ada. ya, 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 ini Mas Gunawan cakap ya, menjawab lah. Oke. Kriteria ada hosting menggunakan, oh, ini kriteria assignment ya, Oke, WeTransfer. sebentar saya cek dulu. Saya cek dulu ya. Emang ada ya kriteria WeTransfer ya? Misalnya, oh iya. Oh, oke. Mungkin untuk yang ini nggak perlu pakai WeTransfer ya. Itu pilihan aja. Kalau mau di-upload langsung filenya ke Google Drive nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau misalnya file teman-teman itu gede banget gitu ya, 500 mega ke atas, kasihan storage drive-nya kemakan nanti. So, saya sarankan bisa di hosting seperti di transfer. Itu alternatif aja sih. Tapi kalau misalnya ukurannya cuma less than kurang dari 100 megabyte, ukuran modelnya nggak perlu lah. Saya pikir gitu. Eh, ya, nanti pasti menggunakan di transfer dan link download ditaruh. Ya, bisa, bisa. Bisa, Mas Sidki. Bisa seperti itu. Itu hanya soalnya kadang-kadang dari pengalaman yang lalu upload model arsiteknya diupload ke Google Drive itu nggak cukup storage drive-nya, ada yang udah nggak bisa lagi karena sebenarnya itu storage-nya makan makan storage Google Drive teman-teman sendiri sebetulnya. Jadi untuk membantu save the storage bisa pakai WeTransfer, linknya ditaruh notepad aja, bentuk notepad boleh, itu ditaruh di Google Drive seperti itu. Tapi kalau bisa langsung diupload aja nggak apa-apa. Langsung upload juga nggak masalah. Oke. Good question ya, good question. Uh, Tapi Mas Rudi, Ya, selalunya filenya berapa besar ya kalau di assignment yang di apa summit itu ya? mungkin Kalau di hosting tugas berarti gak harus di hosting ya yang tugas. ya atau mungkin di hosting di BIMX Tapi kalau di BMax itu BMax file aja, nggak nggak bisa yang lain. yang itu loh, yang kayak kemarin Ya projectnya di share gitu. ya kalau di kalau di BIM Cloud juga nggak BIM Cloud yang basic yang ini kita hanya bisa share ArchiCAD file ada aja, nggak ada ArchiCAD file juga kita bisa share di situ. Tapi nggak bisa kalau ingin download Review. ya, nggak bisa. Kira kita perlu open, oke, join ya. Kita Oh join ke sudah join kita save as ya, save ya, as ya. ke local drive ya. Ya udah, nggak usah. Cukup pakai langsung diupload aja modelnya. Nggak usah pakai BIMX. Biasanya nih model yang saya tadi share itu ukurannya aja 35 megabyte yang tadi.
yang tadi saya show itu 35 mega. Jadi saya rasa nggak perlu kompleks banget ya. Mungkin kalau modelnya itu city ya, modelnya itu eh, skalanya city kota gitu, ya mungkin bisa sampai 1 giga. Ya, nggak harus di hosting. Betul. Ya, kalau proyek yang saya Saya lakukan akan sekarang ini, editing. proyek yang saya lakukan sekarang ya sampai berapa? Sampai 1 giga, 2 giga ya. Hmm, hmm. Apa the whole site plan ya? Iya. Ya itu besar ya. Ya, kalau 1 giga boleh di hosting, tapi kalau cuma 50 mega, 70 mega, langsung masukin di drive aja. Ya. Hmm. Gitu ya. Anything else? Ini Nggak ada mudah-mudahan yang mau ya. teman-teman mudah-mudahan teman-teman tidak tanya ini karena sudah cukup mudah, softwarenya jelas, so nggak ada kendala begitu. Bukan karena tidak bukan karena tidak apa ya, karena malu gitu ya. Tapi memang karena atau mungkin belum coba terus nggak ada yang nanya. Mudah-mudahan bukan karena itu, tapi karena memang softwarenya cukup cukup mudah, affordable, easy to use, so teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi. Ya, memang sudah cukup mudah. Kriterianya juga jelas begitu. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Oke. Eh, saya rasa untuk hari ini dicukup saja ya Pak ya, teman-teman. Kita cukupkan saja. Terima kasih. Saya stop.